Duralin nggak ada. Coba duduk Pak. Mas Fajar yang motif. Ah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Biasanya kalau kita wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dianggarkan orang kami, saudara, teman, kerabat dekat untuk dimakamkan. Setelah 3 hari, mayat itu akan terjadi kerusakan. Bunyi hatinya sebagai berikut. Takbir sebagai peringatan. Idza kharajatil ruh minal jasad. Jika ruh keluar dari jasad manusia. Idza kharajatil ruh minal jasad. Dan ketika mayit berumur melewati 3 hari, yaqulu, berkatalah
yaqulu Rabbi idzan li, ya Allah, aku ingin melihat idzan li arada al-jasadi. Kemudian Allah ya Allah, izinkanlah aku melihat jasad wa kuntu alladhi wa kuntu, yang sebelumnya aku berada padanya, yaitu jasad. Kemudian roh itu dipersilahkan untuk melihat jasad. Pada saat itu roh melihat, datang ke kuburan, melihat dari jauh. Kemudian dia melihat jasadnya telah keluar air dan hidup. Wafat dari mulutnya karena sudah 3 hari. Wajah dibukaan tawil. Kemudian roh menangis dalam waktu yang begitu lama. Dia berkata kepada jasadnya, ya jasadi, wahai jasadku, hadza manzal rabbi wal hazan. Ini dunia adalah tempat kesedihan, tempat menyendiri, tempatnya duda wal maqari, tempatnya belantung dan tanah. Kemudian ruh pergi. Wabakta hamsatiyam, kemudian setelah 5 hari dia datang lagi, melihat jasadnya telah keluar nanah dan darah. Pada saat itu roh menangis dalam waktu yang begitu lama. Maka dibuka amtawi. Kemudian roh berkata lagi, ya jasadi, sama seperti perkataan dia waktu di hari kedua. Ada manzara al-waqti wal hazan wa syahd. Ini adalah tempat kesusahan, tempat bersedih, di mana tidak ada yang kekal. Kemudian roh menangis dalam waktu yang begitu lama. Kemudian roh pergi dan kembali lagi, wabaktaha sab'at yawm, sampai di hari yang ke-7. Kemudian roh melihat jasadnya sudah keluar darah, dan dagingnya telah dimakan belatung, kalajengking dan sebagainya. Kemudian roh menangis, watak diuga amtawi, menangis dalam waktu yang begitu lama. Seraya yaqulu, kemudian roh berkata, aina ibnu, kemanakah anak, wasahib, sahabatnya, wahai dan kerabat-kerabat.
Disitulah tempat kesedihan, tempat ujian, tempat menyendiri ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis begitu panjang, mungkin minggu depan kita bahas kembali. Intinya tidak ada yang kekal abadi selama-lamanya kecuali kehidupan akhirat. Beberapa kali saya sampaikan dalam tausiah sebelumnya, hidup kita mungkin 60-70 tahun sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Umur Rasulullah baik Siti baina Siti Osar 60 lebih dari itu adalah orang. Ada pengecualian. Ada 5 golongan yang jasadnya tidak dimakan bumi. Hamsatun la ta'kulul arad, tidak dimakan bumi. Al-jasad, jasadnya tidak dimakan bumi. Siapa mereka? Al-Anbiya, jasadnya para nabi. Ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimakan bumi, tidak dimakan batu atau makanan. Yang kedua, al-ulama, ulama yang berdakwah lillahi ta'ala, yang berdakwah bukan untuk riya, yang berdakwah memang panggilan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khamsatun la ta'kulul ard al-jasama al-anbiya wal ulama. Yang ketiga adalah asyuhada. Siapa mereka? Alladzi qatiluna fi sabilillah. Syuhada yang meninggal dunia karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya berikan contoh, kalau makam para syuhada di sekitar Jabal Uhud itu dikubur dengan baju yang dia pakai. Setelah 1400 tahun lebih, belakangan ini terjadi hujan besar dan banjir. Karena Jazirah Arab itu bukan tanah, dikuburnya dengan pasir. Sewaktu hujan besar, ada banjir, tergeruslah makam para syuhada. Ada seonggokan kain. Setelah dilihat, tangannya terputus, keduanya, dan tubuhnya tercabik-cabik dengan pedang dan anak-anak. Setelah diteliti, itu adalah makamnya Sayyidina Hamzah. Masih berdarah dan belum termakan oleh belakang dan kalajengking beserta lainnya. Ini bukti bahwa Allah benar-benar menjaga sesuai dengan janjinya. Hamzatun la ta'kulul ard al-jasamuha al-anbiya al-syuhada wal ulama. Yang keempat adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, apalagi dia hufaz atau hafiz Al-Quran. Ini jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa daerah ada pemakaman para hafiz di satu pesantren. Kejadiannya sama karena pemakaman itu akan dijadikan jalan setelah digali, jasadnya masih utuh setelah 40 tahun lebih.
Itu maknanya Allah benar menjaga orang yang hafiz Quran, gemar membaca Al-Quran, jasadnya akan diberi hak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakan bumi. Yang kelima adalah mu'azzin. Mu'azzin yang dengan sukarela, dengan harapan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala lillahi ta'ala, bukan karena ria, bukan karena sombong, tetapi memang ingin memanggil umat Islam untuk salat berjamaah. Itulah orang yang jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Azza muslimin rahimahullah. Para muazzin, kalau saya mendengar di rumah orang yang paling jelek suaranya atau tidak mengerti tausih nawarat, ada tausih nawarat itu adalah kunci. Kalau kita mau menjalankan, menyanyikan sebuah lagu, ini kuncinya apa? G apa J? Nah, itu kunci. Itu namanya tausih nawarat. Ada bayani, ada tahawat, ada sikra, belum lama ini ada sikaturki, macam-macam. Itu sejelek-jeleknya orang Indonesia mengumandangkan azan masih lebih baik. Pengalaman saya waktu di Mekah, kalau saya berjalan ke Masjidil Haram itu berjalan kaki sekitar 15 menit, 20 menit. Kalau ramai macam itu bisa setengah jam. Sewaktu mau zuhur, sewaktu mau asar, sewaktu mau maghrib, itu lebih merdu suara yang azan orang Indonesia. Kenapa? Ya di sana memang bahasanya bahasa Arab, tetapi lagu dan langgam itu tidak dihentikan. Bahkan seorang laki-laki kalau sudah masuk waktu, dia mengumandangkan Allahu Akbar. Artinya yang penting azan terlaksana. Lain dengan di Indonesia ada langgam dikumandangkan dengan lagu, bahkan dengan nalgam yang indah-indah. Makanya yang penting kumandangkan azan, yang penting tidak kumandangkan azan lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu adalah sekelumit tentang jasad orang yang biasa dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya tidak dimakan bumi. Makanya mungkin besok kalau waktu azan berbunyi, biasanya Pak Fajar sama Pak Cari sudah menunggu waktu salat untuk melaksanakan azan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini hanya sekedar mengisi waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Mari kita doakan untuk tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah memahami
berbakti kepada nusa dan bangsa, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alni tahtana wa wal khair wa abwab an-ni'mah wa abwab wa abwab as-sahr wa abwab rizq wa abwab Allahumma raqabana minan nar wa riqabana min azwajina minan nar wa riqabana min ababina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma Al-Fatihah wa Al-Fatihah wa Karamat Al-Fatihah wa Bimu'azat Al-Fatihah ya Faris Al-Ham wa ya Kasif Al-Gham wa ya Dafi'an Bala ya Allah wa ya Dafi'an Bala ya Rahim wa ya Dafi'an Bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal